Pancasila sebagai sistem etika. Nah, berbicara tentang sistem etika, kita perlu tahu apa sih itu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, dan cara berpikir. Etika dalam artinya itu luas, ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk, yang pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Adapun aliran-aliran etika, ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, deontologis. Etika keutamaan ialah baik hati, belas hati, terus terang, bersahabat, murah hati, percaya diri, berani, santun, jujur, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Etika teleologis ialah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran dan dilawankan dengan kewajiban. Dan yang terakhir, etika deontologis ialah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Etika Pancasila. Etika Pancasila ialah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila ketuhanan mengandung sila moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain. Dan yang terakhir, sila keadilan, yaitu mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahagiakan kelangsungan hidup bernegara. Contohnya, penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, dan tawuran antar pelajar. Yang kedua, korupsi. Korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal keranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Contohnya seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca. Contohnya yang paling jelas ialah pembakaran hutan di Riau sehingga menimbulkan kabut asap. Dan yang terakhir, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Gorlais. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenali nilai-nilai kemandirian bangsa oleh Presiden Soekarno, disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di kaki sendiri. Dan pada masa zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4
dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Dan pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara.